Anda kembali menyaksikan berita utama dan di segmen ini kita mulai 3 topik pilihan. Yang pertama, saudara, Indonesia tengah menghadapi tantangan berat dalam perekonomian. Salah satunya disumbang oleh gelombang PHK di berbagai sektor industri yang menciptakan kenaikan angka pengangguran. Memang di tengah tingginya angka pengangguran, bursa kerja akhir-akhir ini marak digelar di berbagai daerah. Hal ini tentu bak oase di tengah gersangnya kebutuhan mendapat pekerjaan. Namun kenyataan tak semudah itu. Jumlah lowongan pekerjaan yang ditawarkan masih tak sebanding dengan jumlah pelamar kerja. Apalagi di tengah banyaknya perusahaan melakukan PHK. Para pencari kerja mesti berlomba bersaing dengan puluhan atau ratusan ribu pencari kerja lainnya. Lantas, benarkah bursa kerja bisa menjadi solusi dari masalah pengangguran di Indonesia? Lautan manusia memadati Jofair Bekasi. Pasti Kerja 2025 yang diadakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi di Presiden University Jababeka Convention Center pada Selasa lalu. Sekitar 25.000 pencari kerja berjibaku menenteng berkas lamaran kerja, berharap nasib baik membawanya pada pekerjaan impian. Tapi miris, jumlah kerja yang ditawarkan bahkan tak mencapai setengah dari jumlah pelamar kerja. Pemda Bekasi bilang jumlah lowongan kerja yang tersedia hanya sekitar 2.000 saja. Berjam-jam ya? Iya berjam-jam. Desak-desakan juga nggak? Desak-desakan nggak? Iya desak-desakan, dorong-dorongan. Harapannya di sini semoga dapat kerjaan yang layak. Terus juga makin banyak lapangan pekerjaannya. Kalau bisa biar kondusif, soalnya udah kondusif banget karyanya. Kalau di Bekasi sendiri nyari kerja susah nggak? Susah, semua kalah sama orang yang pendatang. Udah berapa kali coba melamar kerja? Iya udah nggak kehitung. Jumlah pemutusan hubungan kerja di Indonesia mengalami tren kenaikan. Kita lihat datanya saudara. Kemenaker mencatat angka PHK sepanjang tahun 2024 mencapai 77.965 orang. Dengan penyumbang angka terbesar adalah wilayah DKI Jakarta. Sementara tahun 2025 hingga bulan Mei ini saja angkanya sudah mencapai 26.445 orang. Dengan daerah penyumbang terbesar angka PHK adalah Jawa Tengah dan Jakarta. Kemenaker melalui Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menyebut angka PHK ini cenderung meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Data BPS mengungkap jumlah pengangguran di Indonesia per Februari kemarin meningkat dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kita lihat datanya saudara, pada Februari 2024 jumlah pengangguran hampir berada di angka 7,20 juta. Sementara di bulan Februari 2025 angkanya meningkat menjadi 7,28 juta atau bertambah sekitar 80.000 orang. Ini seharusnya dijadikan alarm, apalagi IMF memperkirakan tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2025 akan meningkat 1% dibandingkan tahun 2024, yakni dari sebesar 4,9% menjadi 5%. Kemudian pada tahun 2026, angka pengangguran di Indonesia lagi-lagi diprediksi meningkat 1% menjadi 5,1%. Ya, datanya nanti kami akan tampilkan saudara, dan minimnya lapangan kerja berkualitas membuat pencari kerja akhirnya beralih ke sektor informal. Lulusan muda yang tak terserap di pasar kerja formal dipaksa masuk ke sektor informal dengan kondisi kerja tanpa jaminan maupun pendapatan tetap. Direktur Eksekutif Selios Bima Yudhistira menyebut fenomena ini memperjelas ketidakseimbangan antara kualitas lapangan kerja dengan bonus demografi yang terus bertambah tiap tahun. Kemudian berapa mereka yang di PHK, berapa mereka yang susah mendapatkan pekerjaan, larinya ke sektor informal. Dan sektor informalnya hampir 60% dari total angkatan kerja. Ini berarti kalaupun ada lapangan kerja yang terbuka, lapangan kerjanya kualitasnya lebih rendah. Semakin lama semakin turun kualitasnya karena yang sektor formal, industri pengolahan, jasa-jasa formal, perdagangan skala besar itu mengalami penyusutan, mengalami penurunan. Ini artinya antara lapangan kerja yang memang berkualitas dengan jumlah angkatan kerja yang naik 3,6 juta tiap tahunnya ini makin tidak seimbang.
Kita bergeser ke topik lain, Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Juru taktik Timnas Patrick Kluivert menginginkan anak asuhnya dapat meraih 3 poin dalam setiap pertandingan melawan Tiongkok dan Jepang yang dijadwalkan pada Juni 2025. Bukan tanpa alasan, Indonesia masih berpeluang untuk lolos langsung Piala Dunia jika mampu mengunci kemenangan. Meski demikian, pelatih berpaspor Belanda itu mengaku Tiongkok dan Jepang memiliki kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Dan jalan terjal rupanya menerjang perjalanan Timnas Indonesia dalam 2 laga krusial nanti. Pasalnya skuad Garuda diterpa badai cedera. Marcel Gertz sempat mengalami masalah hamstring dan kini telah bergabung bersama Timnas. Sementara Sandy Walsh tidak bisa ikut pemusatan latihan di Bali lantaran menderita saat memperkuat klubnya Yokohama F. Marinos. Sebelumnya juga Ragnar Oratmangun tidak dipanggil Kluivert karena sakit. Jelang laga penting lawan Tiongkok 5 Juni nanti, Timnas kembali menjalani pemusatan latihan hari kedua di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Di hari kedua latihan di Bali, Selasa 27 Mei, gelandang andalan Persib Beckham Putra yang baru dipanggil Patrick Kluivert pun ikut bergabung. Beckham berlatih bersama 2 pemain yang juga baru bergabung Selasa 27 Mei, yaitu Justin Hubner dan Calvin Perdong. Beckham menggantikan Septian Bagaskara yang mengalami cedera. Optimis berarti ya besok? Insya Allah prediksi ya yang penting kita bisa menang dan harus lebih bagus lagi. Aman ya cuacanya di sini dibanding Bandung kan lebih dingin Ya, pengaruh karena nggak nih? sama aja sih karena kita kan kebetulan kan Indonesia juga sama jadi nggak ngaruh juga sih jadi sama-sama nih tetap nggak terlalu berpengaruh. Ya lebih ke diri sendiri karena mungkin di tim nasional kan beda gitu sama di klub karena kita harus benar-benar fokus karena kita bela negara ya kita harus benar-benar mengeluarkan 1000% kemampuan kita. Berikutnya di sorotan ketiga, kisah tragis harus dialami oleh seorang mahasiswa Fakultas Hukum UGM Argo Eriko Akfandi. Mimpi dari pemuda berusia 19 tahun yang lahir dari keluarga sederhana ini harus terhenti akibat kecelakaan tragis yang menimpanya. Nyawa Argo melayang akibat ditabrak oleh sesama mahasiswa UGM. Kalimat Justice for Argo pun menggema. Tak hanya di lingkungan aktivis akademik UGM, namun juga lini masa media sosial. Karena kisah pilu Argo bukan sekedar berita tentang kecelakaan, namun ini tentang mimpi seorang anak yatim berprestasi yang terenggut akibat kelalaian di jalan. Air mata Meliana, ibunda dari Argo Eriko Akfandi, mengantarkan kepergian Argo menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya di TPU Karet Bifak. Bunga yang semestinya ringan digenggam, namun kini terasa begitu berat bagi Meliana karena harus ditaburkan di pusaran sang anak. Kepergian Argo menjadi pukulan besar bagi Meliana setelah sepeninggal suaminya pada 2014 lalu. Enggak, Mbak. Di samping saya berduka, tapi saya punya tangis saya bahagia. Punya tangis. Tapi ya sudah, saya berbaik sangka. Allah pasti akan menyiapkan. Lebih baik entah dengan cara apa gitu. Karena kan titipannya sudah diambil. Saya sudah kembalikan di 19 tahun ini. Berarti tugas saya nggak jauh. Sebenarnya saya dengan diamanahkan anak yatim ini adalah bentuk tanggung jawab saya ke Allah sih Pak, lebih ke situ bahwa api yang ini jauh lebih berat Pak, ya pasti karena darah daging Pak, beda dengan suami. Namun cita-cita Argo yang masih panjang ini terpaksa harus terhenti begitu saja. Sabtu 24 Mei menjadi petaka bagi Argo. Saat itu pada Sabtu dini hari, Argo Eriko tengah perjalanan pulang usai kegiatan di kampus dengan menggunakan sepeda motor. Perjalanan dengan rute seperti biasa melewati jalan Palagan, Tentara Pelajar Yogyakarta. Argo tak menyadari apa yang akan terjadi selanjutnya. Tepat pada pukul 1 dini hari saat Argo hendak putar balik di pertigaan jalan Palagan, tiba-tiba mobil sedan putih yang dikendarai oleh Cristiano Tarigan melaju dengan kecepatan tinggi dari arah belakang. Tabrakan pun tak dapat dihindarkan. Argo bersama motornya terpental. Sementara usai menabrak motor Argo,
Mobil Cristiano juga menabrak mobil yang sedang terparkir di jalan. Nyawa Argo tak tertolong lagi. Yang meninggal di lokasi kejadian. Jenazah Argo kemudian dibawa ke Rumah Sakit Payangkara Polda DIY. Lalu kemudian dibawa ke rumah keluarganya di Colodong, Kota Depok, Jawa Barat. Setelah sekian hari didesak publik, polisi akhirnya menangkap mahasiswa Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, Cristiano Tarigan, sebagai tersangka pengemudi mobil yang menewaskan Argo. Setelah dilakukan pemeriksaan, polisi bilang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dikarenakan faktor kelelahan fisik. Padatnya kegiatan tersangka, Cristiano Tarigan menyebabkan pelaku kurang konsentrasi saat mengemudikan mobil. Hasil urin Cristiano disebut negatif alkohol dan narkoba. Demikian 3 topik terhangat dalam sepekan kali ini. Nantikan topik-topik menarik berikutnya. Saudara, usai jeda di berita utama, seorang warga di Padang, Sumatera Barat meninggal setelah dipulangkan pihak rumah sakit lantaran tak masuk kategori darurat. Kami segera kembali.